Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fenia Zahra dengan NIM 24033012 dari Prodi Pendidikan Fisika. Di sini saya akan mempresentasikan program saya pada minggu ke-14 ini. Di sini saya membuat program dengan fungsi untuk mengurutkan suatu data. Tahap pertama, saya memakai 3 library. Nah, library ini IOStream. Nah, library ini menyediakan fungsionalitas input dan output dasar seperti cin untuk masukan dari pengguna dan cout untuk keluaran ke konsol. Nah, saya menggunakan 4 tipe data. Data yang pertama, tipe integer bervariabel namanya nilai. Maksimal bilangan 20. Jadi, kita menggunakan elemen dari 0 hingga elemen ke-19. Yang kedua, tipe data integer IJKN. Yang ketiga, integer temp, variabel penyimpanan tukar sementara. Dan tipe yang keempat, tipe data tukar boolean. Nah, saya mencetak dengan kalimat masukkan banyak bilangan. Sini masukkan banyak bilangan pada variabel n, kemudian saya melakukan perulangan pada variabel i dengan batas variabel n. Kemudian untuk pengulangannya, saya deklarasikan variabel i sama dengan 0, i tidak besar dari variabel n, dan i akan selalu bertambah dan tidak akan lewat dari n. Kemudian, saya mencetak elemen k. Saya melakukan perulangan sebanyak n. Looping ini digunakan untuk mendapatkan n angka dari pengguna. Nah, kemudian cout ini data sebelum diurut. Nah, baris 19 ini membaca nilai integer yang dimasukkan oleh pengguna untuk elemen saat ini dan menyimpannya ke dalam array nilai pada indeks i. Nah, kemudian di sini juga ketentuannya sama seperti sebelumnya, i sama dengan 0, i tidak lebih dari n, dan i selalu bertambah dan tidak akan lewat dari n. Nah, baris yang ke-20 ini, baris ini, looping for ini mengulang melalui array nilai dan mencetak setiap elemen. Untuk memastikan setiap angka menempati setidaknya 3 spasi karakter yang membantu dalam pemerataan. Ini baris ke-23 i sama dengan 0. Baris ini menginisialisasi penghitung i ke 0. Variabel ini akan mengontrol looping luar dari bubble sort, mewakili jumlah elemen yang sudah berada di posisi terurut yang benar dari akhir array. Nah, ini tukar sama dengan true. Baris ini mengatur flag tukar menjadi true. Ini memastikan bahwa looping while akan dimulai setidaknya sekali. Lanjut ke looping while, baris ke-25. Nah, baris ini memulai looping while yang merupakan looping luar dari bubble sort. Looping ini berlanjut selama 2 kondisi terpenuhi. Di sini ada juga. Kemudian, tukar sama dengan false. Di dalam looping while, baris ini mengatur ulang flag tukar menjadi false di awal setiap lintasan. Jika tidak ada penukaran yang terjadi di looping dalam, tukar akan tetap false dan looping luar akan berakhir. Ini untuk variabel j sama dengan n min 1, j besar sama dengan variabel i plus 1
Baris ini memulai looping for yang merupakan looping dari bubble sort. Looping ini berulang dari akhir bagian array yang belum terurut. Mundur ke i+1 ini adalah variasi bubble sort yang sering disebut cocktail secret sort atau bidirectional bubble sort. Ketika digabungkan dengan lintasan dari kiri ke kanan, tetapi di sini ini adalah lintasan mundur secara spesifik. Tujuannya adalah untuk menggelembungkan elemen terkecil yang belum terurut ke arah awal array. Kemudian di baris ke-31 ini, di dalam ini baris ini memeriksa apakah elemen saat ini lebih kecil dari elemen sebelumnya. Jika kondisi ini benar, berarti elemen-elemen berada dalam urutan yang salah dan perlu ditukar. Kurung kurawal pembuka ini menandai awal blok kode yang dieksekusi jika kondisi if benar. Kemudian nih nilai temp sama dengan nilai variabel j. Ini menyimpan nilai variabel j elemen yang lebih kecil ke dalam variabel temp. Kemudian tukar true tadi, tukar sama dengan true karena terjadi penukaran, baris ini mengatur flag tukar menjadi true. Ini menunjukkan bahwa array belum sepenuhnya terurut dan mungkin diperlukan lintasan lain dari looping luar. Kemudian baris ke-34 cout mencetak kalimat untuk J. Baris ini mencetak baris baru dan kemudian menampilkan nilai J saat ini, menunjukkan keadaan array setelah setiap penukaran. Nah, cout ini for variabel k sama dengan 0, variabel k kecil dari variabel n, dan variabel k selalu bertambah tidak lebih dari variabel n. Ini juga looping for ini mencetak keadaan saat ini dari seluruh array. Nilai setelah penukaran terjadi memungkinkan kita memvisualisasikan proses pengurutan langkah demi langkah. Baris ini salah tempat dan akan menyebabkan pengurutan yang salah. Nah, ini cout data setelah diurut. Baris ini kita mencetak baris baru dan kemudian menampilkan pesan kalimat data setelah diurut, menunjukkan bahwa keluaran berikutnya adalah data yang sudah terurut. Ini juga for variabel i sama dengan 0, i tidak lebih dari variabel n, dan nilai i selalu bertambah dan tidak akan lebih dari n. Cout ini juga menggunakan 3 spasi karakter. Looping for ini mengulang melalui array nilai dan mencetak setiap elemen dari array yang sekarang sudah terurut. Ini baris ini dari pustaka menunggu penggunaan menekan tombol apapun sebelum jendela konsol ditutup. Ini berguna untuk menjaga keluaran tetap terlihat sampai pengguna siap untuk menutup program. Kurung kurawal dari penutup ini menandai akhir dari fungsi main. Nah, singkatnya kode ini mencoba mengimplementasikan bubble sort tetapi memiliki kesalahan logis yang signifikan dalam penempatan i++-nya yang akan mencegah mengurutkan array dengan benar. Bubble sort yang benar hanya akan menaikkan variabel i satu kali per iterasi looping luar. Nah, kita coba. Ini klik icon array. Nah, icon array-nya di sini. Klik icon array. Nah, masukkan banyak bilangan di sini. Saya masukkan 4, elemen ke-0-nya 2, elemen ke-1-nya 5, elemen ke-2-nya 6, elemen ke-3-nya 3. Nah, program menjalankan data sebelum diurutnya 2, 5, 6, 3. Untuk variabel j sama dengan 3, datanya 2, 5, 3, 6. Untuk j sama dengan 2, datanya 2, 3, 5, 6. Nah, program menjalankan untuk data setelah diurut 2, 3, 5, 6. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.